نستفتح الجلسة مثلها ما نهى آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فائدة في مراتب العلوم النافعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث صحيح. واعلم أن أصل الدين الإيمان التام الراسخ، والعلم الكامل الواسع، والعمل الخالص الصالح. فمن هذه الأصول تشعبت كل الخيرات، وحصلت جميع السعادات في الدنيا والآخرة. والفقه في الدين فنون كثيرة وعلوم واسعة وأنواع متشعبة بعضها أهم من بعض. والدين عبارة عن الأمر والنهي الصادرين عن الله ورسوله، وكذا الرخصة واليسر. وكل إنسان يعقل مأمور ومنهي في ظاهره وجوارحه وفي باطنه وقلبه، ويلزمه تعلم أحكام ما عليه في ظاهره وباطنه، وإصلاح شأنه أهم عليه ومقدم على كل شيء، وهو فرض عينيه المتعلق به. والفقه المتعلق بمصالح الناس وفتواهم، فالفصل بينهم في خصوماتهم وعند تنازعهم هو طرف من الفقه المأمور به، لكنه فرض كفاية يقدم عليه فرض عينيه المتعلق به المأخوذ به في الدنيا والآخرة. ومن أهمها علم أحوال القلب وأخلاق النفس المحمودة الواجب اكتسابها وتحلي بها من الإنابة إلى الله تعالى، والصبر لله، والرضا عن الله، والشكر له. ولا يخلو كل عبد من نعمة يجب الشكر عليها لله، أو بلية يجب الصبر عليها لله، والرضا عن الله، أو طاعة يجب إخلاصها لله تعالى، أو معصية تجب توبة عنها والإنابة إلى الله تعالى، وغير ذلك من أحوال القلب المأمور بها ومنهي عنها. فتعلم أحكام ذلك أهم من غيره، واشتغال العبد بمجاهدة نفسه وتزكيتها وتقويمها على الصراط المستقيم أولى من غيره ومقدم على ما سواه إلى آخر ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amin. Kalau kemarin kita berbicara tentang fitarghib fi kutubil Imam Al-Ghazali jumlatan, tentang jadi kaitannya anjuran untuk memperbanyak membaca kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali secara garis besarnya atau secara global gitu ya. Maka faedah kedua yang dapat kita paparkan di pagi hari ini, di hari Kamis pagi hari ini, tentang fi maratibil ulumin nafi'ah. Jadi tingkatan-tingkatan ilmu yang wajib kita pelajari. Notabene di mana ilmu itu adalah ilmu yang manfaat. Ada dua ilmu, ada ilmu nafi', ada ilmu ghairun nafi'. Ada ilmu yang nafi', ada ilmu ghairun nafi'. Ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu-ilmu yang kaitannya kepada ulama mutaqaddimin,
yang banyak diajarkan oleh para ulama mutagaddimin, ulama-ulama yang dahulu, yang istilahnya ulama tradisional namanya. Ulama klasik, ulama klasik. Nah, ulama klasik atau ulama dulu itu jauh lebih orisinil daripada ulama-ulama yang hidup di zaman ini sekarang ini. Karena ulama-ulama barangkali mungkin hidup di zaman dahulu tidak kecampuran politik, mungkin tidak ada intervensi dari luar, misalnya dengan hal masalah ekonomi, sehingga dia ulama lain sama ulama zaman sekarang. Kalau ulama zaman sekarang barangkali mungkin fatwanya sudah berubah dia. Ya, banyak sekali kita dapatkan bagaimana fatwa tentang masalah kredit card dan lain sebagainya yang banyak dilakukan, yang banyak digunakan oleh kaum muslimin di sekitar kita. Ini kan fatwa yang kalau sampai melenceng sedikit pun bisa jadi semua kaum muslimin yang ada di daerah kita ini kena hukum haram semua, dikarenakan fatwa ulama yang melenceng tadi. Nah, itu. Sedangkan fatwa tadi ini bisa dibeli, bisa dibeli. Ya, kamu fatwakan ini saja, nanti kamu saya angkat sebagai kepala ini, kepala dinas ini, kamu saya angkat pangkatnya. Kamu bukan lagi duduk di sini, kamu akan duduk di atas, lebih di atas lagi. Dia akan dibeli. Agama itu mudah sekarang, ya, diperjualbelikan hanya gara-gara untuk memuaskan satu pihak. Terserah mau yang lain rugi, yang mau lain untung, yang mau lain bahagia, yang mau lain senang. Itu diantaranya. Maka maratib al-ulum an-nafi'ah yang akan dipaparkan di sini itu tidak keluar dari apa yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang sering kita baca di setiap Kamis pagi sebelumnya. Rasulullah bersabda di dalam haditsnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka ia akan difahamkan di dalam agama. Maka dia dipandaikan di dalam agama, dia difahamkan di dalam agama. Alim dia, faqih, mengerti agama. Itu kenapa begitu? Karena orang alim itu punya rem. Beda sama orang yang gak alim. Orang yang pinter, orang yang alim, faqih, dia punya rem. Dia bisa mencegah dirinya, ini perbuatan haram, tidak mungkin saya lakukan. Nah itu remnya, itu remnya orang alim. Ini hadis yang diriwayatkan adalah hadis sahih. Kemudian disebutkan, ketahuilah bahwa pokok pangkal daripada pengajaran agama, pendidikan agama kita, yaitu agama Islam, agama yang murni, agama yang suci, itu ada 3 hal. Pengajaran pokoknya ada 3 hal, atau akar pokoknya ada 3 hal. Yang pertama, al-imanut tamur rasikh. Yang pertama itu. Yang kedua, al-ilmul kamilul wasi'. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-amalul khalisus salih. Itu yang ketiga. Jadi ada 3 pokok pangkal. 3, akarnya agama ini ada 3. Tidak boleh keluar dari 3 hal ini. Kalau mungkin sering kita dapati di dalam pelajaran-pelajaran fikih yang sering kita kadang-kadang hadiri di beberapa halakat-halakat fikih, rukun agama ada 3. Rukun agama ada 3. Kalau rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun agama 3. Apa rukun agama? Al-Islam wal iman wal ihsan. Itu rukun agama. Iman, Islam, ihsan. Ini begitu. Asal pokok atau akar pokok daripada agama kita, yaitu agama Islam, ada 3. Yang pertama, iman yang mantap, yang sempurna. Itu yang pertama, ya, iman yang mantap, rasikh itu mantap, tam, sempurna. Kalau sudah orang punya iman sempurna, istaulal qalb bil iman wal yakin, sudah tidak takut sama orang dia, tidak takut rizkinya kurang, tidak takut kantongnya kempes, tidak takut dia diherdik orang, tidak takut dia dicaci orang, tidak takut. Dia wakafkan dirinya untuk Allah, dia wakafkan dirinya untuk Islam, dia wakafkan dirinya untuk syariat. Ini al-imanut tamur rasikh, iman yang mapan, iman yang mapan, iman yang sempurna. Itu yang pertama. Tapi tidak cukup iman tok, harus ada poin kedua. Apa? Al-ilmul kamilul wasi', ilmu yang sempurna dan luas. Ilmu yang sempurna dan luas, ilmunya mencakup segala macam, segala disiplin ilmu.
dia menguasai ilmu tauhid, dia menguasai ilmu fikih, dia menguasai ilmu tasawuf, dia menguasai ilmu hadis, dia menguasai ilmu Quran, dia menguasai ilmu bahasa, mencakup segala macam ilmu yang bermanfaat dia kuasai. Itu pokok daripada keimanan seseorang menjadi kuat, menjadi orang baik dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-amalul khalisus saleh. Yang ketiga, amal yang dia lakukan secara ikhlas, dan amal tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang dia lakukan adalah amal kebaikan yang dia lakukan hanya karena Allah, bukan karena orang lain. Bukan karena dirinya ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan satu materi, bukan ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya harta kekayaan duniawi. Lah, tidak mau, disingkirkan itu, disingkirkan. Ya, ini al-amalul khalisus saleh. Saya ingat betul bagaimana waktu peristiwa di mana seorang Buya Hamka, ya, seorang Buya Hamka yang ketika dia setelah pindah dari mungkin daripada akidah yang pertamanya dia ke politik, banyak unsur ke politik hingga akhirnya dia bosan, dia tinggalkan politik. Dia tinggalkan politik, kemudian dia terjun ke dalam lautan atau terjun ke dalam habitat asalnya. Dia seorang ulama, orator, ahli berbicara, ceramahnya enak, didengar oleh siapapun. Terjun dia ke politik, rusak sudah dia. Rusak dia, ya, hingga bergelut sama Bung Karno dan lain sebagainya kan. Hingga sampai akhirnya ada sedikit sengketa, kesalahpahaman dengan pemerintahan saat itu, hingga akhirnya Buya Hamka kemudian kembali ke habitatnya, menjadi seorang ulama, menekuni daripada tafsirul Quran, ya, memahami daripada ahkam-ahkam yang ada di dalam Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah seorang Hamka yang ketika dia akan dibayar fatwanya oleh pemerintah saat itu, bayar fatwanya, coba kamu fatwakan itu, kamu akan saya angkat, kamu saya akan biayai, kamu akan saya gini, kamu begini, kamu boleh belajar di Mesir sekalipun, di Azhar, tanpa mengeluarkan satu nus ahmar pun, 1% pun tidak kau keluarkan, kami yang akan membiayai. Tidak, ini fatwa, ini Quran, ini hadis, ini kebenaran, ini kebatilan. Dia katakan ini salah, ini benar. Kalau kamu tidak, kamu saya penjarakan saya. Dipenjarakan dia. Ini al-amal al-khalisus saleh. Amal alim mengamalkan ilmunya baik karena Allah, bukan karena apa-apa. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pangkat. Nah. Kemudian famin hadhil usul tasya'abat kulul khairat wa hasalat jami'us sa'adati fid dunya wal akhirah. Nah, dari 3 asal pokok tadi itu, yaitu iman yang mampan, ilmu yang luas, amal yang ikhlas, dari 3 hal ini maka kebaikan yang ada pada diri seorang anak manusia tadi itu akan menyeluruh. Keberadaannya dia di tengah masyarakat akan menjadi kebaikan untuk masyarakatnya. Itu. Keberadaannya dia tok. Dia seorang tokoh, dia seorang panutan, dia seorang uswah, dia seorang gudwah, dia seorang ulama. Keberadaannya dia di dalam satu masyarakat menjadi kebaikan semua orang yang ada di masyarakat itu, baik untuk urusan dunianya maupun untuk urusan akhiratnya mereka. Nah, itu semua merujuk kepada ulama tadi, ya. Dan fikih di dalam agama, pemahaman di dalam agama itu memiliki cabang yang banyak, seni yang banyak, disiplin ilmu yang sangat banyak. Jadi fikih itu enggak satu. Fikih itu tidak kaku, ikhwan, tidak kaku fikih itu. Sebetulnya kalau kita mempelajari fikih itu enggak kaku. Fikih itu funun katsirah, punya banyak cabang, punya banyak macam-macam, berbagai macam warna fikih itu. Ada mungkin kaitan fikih yang sering kita ketahui, fikih ibadat, sholat, taharah, caranya berwudu, caranya tayamum, caranya mandi, caranya istinja, caranya sholat wajib, caranya sholat sunnah, caranya sholat jenazah, caranya.
Ada fikih bab masalah zakat. Zakat ada zakat mal, ada zakat na'am, ada zakat naqdain, ada zakat tijarah, ada zakat dagang, ada zakat niaga, ada zakat banyak macam-macam. Ada fikih bab masalah puasa, ada puasa wajib, ada puasa qadha, ada puasa kafarah, ada puasa sunnah, ada puasa nadar. Ada fikih bab masalah haji, ada haji tamattu, ada haji giran, ada haji ifrad, ada umrah, ada ziarah, ada. Tapi fikih di zaman sekarang ini fikih yang diterapkan oleh ulama-ulama mutaakhir. Ada fikih-fikih yang sifatnya funun katsirah. Seperti misalnya masalah apa? Masalah ketenaga kerjaan dibahas dalam fikih sekarang. Fikih ketenaga kerjaan. Ada fikih tentang masalah etika, dibahas etika, tentang masalah adab etika itu, adab. Bagaimana adabnya seseorang ketika dia mendapati ada masalah seperti ini? Apa adabnya? Itu dibahas dalam bab fikih. Makanya ulama itu nggak kaku. Kalau dia kaku bukan ulama. Ulama itu harus luwes. Ketika dia menghadapi satu masalah di hadapannya, dia tidak boleh gegabah menyalahkan orang. Itu ulama. Kalau dia gegabah, oh bukan alim ini. Salah kamu nggak benar begini, yang benar begini, itu salah. Itu bukan ulama. Ulama itu luwes. Dia lihat, oh barangkali mungkin orang ini pakai madhab itu. Tanyakan. Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana, baik kabarnya, alhamdulillah. Saya melihat tadi Anda melakukan ini, apa Anda punya pemahaman lain? Oh ya, apa pemahaman yang bisa saya dapatkan dari Anda? Funun katsirah, gitu. Maka di dalam fikih kontemporer dibahas kadang-kadang presiden wanita, boleh enggak? Tenaga kerja perempuan, boleh apa enggak? Itu banyak dibahas. Kemudian ada fikih KB. Sekarang kan banyak KB, keluarga berencana, boleh apa enggak? Ada fikih bayi tabung, boleh apa enggak? Itu kan enggak ada dulu. Dibahas di zaman sekarang ini tanpa meninggalkan fatwa ulama dulu, tanpa meninggalkan ulama fatwa mutaqaddimin, ya. Wa ulum wasi'ah wa anwa'un mutasyaibah, banyak macamnya. Enggak satu macam fikih itu. Banyak macamnya, banyak ragamnya. Ba'dhuha ahammu min ba'din. Kadang-kadang yang satu lebih penting daripada yang lain. Seperti sekarang kita lebih baik mempelajari fikih yang mana? Fikih yang sifatnya masalah fikih yang sekarang ini terjadi, apa fikih yang kaitannya tiap hari? Nah, mana yang lebih didahulukan? Dua-dua penting Ustaz. Fikih masalah KB, masalah cloning, masalah etika, masalah bayi tabung, masalah sterilisasi. Perempuan itu harus disterilkan daripada kandungannya kalau memang itu membahayakan. Itu gak penting. Kadang-kadang kita dapati di masyarakat fenomena masyarakat kita. Tapi ada juga kaitan fikih yang kaitannya adalah yaumiyah, fikih tiap hari, sholat, zakat, atau apa, sedekah, wudu, tayamum, mandi wajib, mandi sunat, itu kan tiap hari kita kerjakan. Mana dari dua hal yang lebih penting tadi? Ya yang tiap hari. Ini kita dahulukan. Tapi ini kaitannya sholat, ini kaitannya ibadah. Kalau di sini keteter, sholatnya bisa tidak sah dia. Sehingga kalau dia bertemu dengan Allah alias dia meninggal dunia, sholatnya belum sempurna, oh bahaya. Ya, maka ad-din ibaratun anil amri wan nahyi as-sadiraini anillahi wa rasulih. Maka agama itu adalah satu ungkapan perintah dan larangan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Agama itu merupakan adalah satu perintah dan larangan. Pokok perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, kerjakan. Allah perintahkan begini, Rasulullah perintahkan begini, kerjakan. Allah larang begini, Rasulullah melarang begitu, jangan kau kerjakan, tinggalkan. Jangan tinggalkan, jangan dikerjakan. Begitu pula ar-rukhsah wal yusur. Begitu pula agama ini kaitannya ada keringanan, ada dispensasi, ada kemudahan. Apa? Misalnya, orang kalau dia itu pergi jauh, jadi seorang musafir, ada keringanan dia untuk mengqashar sholatnya. Yang sholat 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, boleh diqashar. Boleh diqashar bagi orang yang paham tentang tata cara mengqashar sholat. Bagi orang yang sudah mempelajari bagaimana cara mengqasharnya sholat. Kadang-kadang ada dari kawan-kawan kita mengatakan, sholat kok diqashar-qashar. Di Jakarta ini, sholat kok diqashar-qashar. Sholat itu 4 rakaat, kerjakan 4 rakaat, itu lebih sempurna daripada yang diqashar. Qashar cuma 2 rakaat. Kalau sama mengerjakan 4 rakaat, kira-kira pahalanya banyak yang mana nih Ustaz? 4 sama 2. Orang mengatakan, ya banyak yang 4 rakaat sama 2, ya banyak yang 4. Berarti pahalanya banyak yang 4. Belum tentu.
Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu senang kalau keringanannya dikerjakan oleh hambanya seperti kewajibannya dikerjakan oleh hambanya. Jadi belum tentu Anda mengerjakan 4 rakaat waktu Anda di Jakarta itu lebih afdal ketimbang Anda mengerjakan 2 rakaat qashar untuk sholat isya, zuhur dan asar. Bagi orang yang paham tata cara mengqashar, itu harus digarisbawahi. Tapi bagi orang yang tidak paham tata cara mengqashar, tidak boleh mengqashar, tidak boleh. Hanya ikut-ikutan gitu aja, nggak boleh. Ya, itu diantaranya. Kemudian wa kullu insanin yaqil ma'murun wa manhiyun fi dhahirihi wa jawarihihi. Setiap manusia itu pasti berakal, pasti dia berpikir mana yang baik. Ya, maka segala perintahnya Allah, segala larangannya Allah Ta'ala, baik sifatnya itu zahir maupun sifatnya itu batin, baik sifatnya zahir maupun sifatnya batin. Bagaimana sifatnya zahir? Sifatnya zahir seperti ada khamr, tidak boleh diminum, tidak boleh diteguk, walaupun setetes tidak boleh, tinggalkan khamr. Anda disuguhkan khamr, tinggalkan. Ada satu daerah katanya dia setiap menyuguhkan tamunya itu khamr. Ada satu daerah di Indonesia sini, setiap sarapan, setiap makan siang, setiap makan malam suguhannya itu khamr. Bahkan orang-orang Islam di sana ya suguhannya khamr itu. Kalau mau cari teh, cari kopi mungkin harus keluar kota. Ya daerah situ, kampung situ suguhannya itu khamr itu. Bir, arak itu. Dan lain sebagainya. Itu secara zahir harus ditinggalkan. Secara batin tidak boleh ngerasani orang. Harus ditinggalkan. Perintahnya Allah dan larangan Allah harus diperhatikan baik secara zahir maupun secara batin. Fa yalzamuhu ta'allumu ahkami ma 'alaihi fi zahirihi wa batinihi. Maka wajib bagi setiap muslim mempelajari hukum-hukum, ya, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan dirinya secara zahir maupun secara batin. Nah, secara zahir hukum fikih, secara zahir wajib kita. Kita belajar fikih kepada ulama faqih wajib. Wajib itu. Kita belajar fikih kepada ulama ahli fikih wajib. Belajar fikih kepada ulama ahli fikih wajib. Belajar tasawuf kepada ulama ahli tasawuf wajib. Nah, maka fikih itu ada 2. Ada al-fiqhul, ada dikatakan al-fiqhus saghir, ada al-fiqhul kabir. Ada 2. Fikih itu ada 2. Ada al-fiqhus saghir, fikih kecil. Fikih tapi kecil. Kecil. Ada al-fiqhul kabir, fikih besar. Apa itu Ustaz? Ada 2 fikih ini, baru tahu saya ini. Fikih kecil itu hukum fikih-fikih ini yang diajarkan, sholat, wudu, tayamum, puasa, itu fikih kecil. Sifatnya zahir. Mungkin kalau orang puasa ninggalkan makan, ninggalkan minum, dia nggak jima sama istrinya, sah puasanya. Pokok nggak makan, nggak minum, gak kumpul sama istrinya, sah puasanya. Tapi kira-kira di dalam batinnya dia sudah puasa belum? Ya pokoknya saya ninggalkan makan minum, tapi ngerasani. Nah, ngerasani itu sudah sarapan saya Ustaz. Nah ini belum puasa ini. Al-fiqhul kabir tasawuf itu. Nah, maka dikatakan al-iksirul akbar. Ya. Wal fiqhul adhar. Dikatakan wa islahu sya'nihi ahammu alaihi. Maka perkara dirinya atau masalah dirinya itu untuk diperbaiki itu jauh lebih penting daripada dia memperbaiki zahirnya dia. Wa muqaddamun ala kulli syai' wa huwa fardhu 'ainin al muta'alliq bih. Bahkan hukum fikih yang dikatakan tadi fikih batin atau fikih yang sifatnya kepada hati itu jauh lebih dikedepankan, jauh harus lebih didahulukan daripada fikih-fikih yang lain, dari pemahaman-pemahaman yang lain, dikarenakan itu adalah fardhu 'ain. Wajib baik yang zahir maupun yang batin dari 2 fikih tadi, fikih shaghir maupun fikih kabir, itu hukumnya fardhu ain, wajib dipelajari karena kaitannya kepada kita setiap hari begitu. Kemudian fikih yang berkaitan tentang maslahat manusia dan fatwa-fatwa mereka. Al-fiqhu al-muta'alliq bi masalihin nasi wa fatwahum. Fikih yang kaitannya kepada maslahat manusia, seperti misalnya masyarakat. Kan sekarang ada fikih masyarakat, fikih sosial, fikih kemasyarakatan, ada sekarang. Ada itu fikih sosial, fikih kemasyarakatan, fikih yang kaitannya kepada maslahat orang, muamalah, munakahah, hukum bagaimana jual beli, bagaimana menggadai,
bagaimana bersyarikat dengan join kita, bagaimana hutang piutang dan lain sebagainya, atau yang berkaitan dengan fatwa-fatwa yang semacam kayak gitu tadi, wal fasl bainahum fi khusumatihim wa inda tanazu'ihim, atau fikih yang kaitannya untuk melerai antara dua orang yang bertikai, kubu A kubu B bertengkar sampai perang, nah, tengah-tengahnya ada ulama. Apa masalah anda? Apa masalah anda? Bisa diselesaikan di sini, ayo selesaikan dengan kami. Nah, kaitannya dengan fikih zahir ini, kaitannya dengan ulama, ya. Wa tarafun minal fiqhil ma'mur bih, itu adalah fikih yang harus diajarkan, fikih yang harus dipelajari oleh seorang anak manusia, karena kaitannya adalah tentang kemaslahatan manusia. Nah, boleh, tidak apa-apa, tapi anda jangan sampai menerangi orang. Artinya anda menerangi cahaya, anda menerangi ruangan ini dengan lilin, anda seakan-akan seperti lilin. Lilin itu menerangi ruangan ini yang gelap, tapi dia sendiri habis, dia terbakar dengan apinya. Anda maksudnya mau mengislahkan orang yang bertikai, anda ingin menyelesaikan masalahnya orang sana dan sini, tapi anda sendiri tidak mengerjakan perbuatan maslahat yang buat diri anda. Anda masuk neraka, orang yang anda ajari masuk surga. Tidak baik begitu, ya. Lakinnahu fardu kifayah, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Makanya yang fardu ain dahulukan, kaitan dengan sholat, kaitan dengan wudu, kaitan dengan tayamum, kaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya wajib yang tiap hari kita kerjakan, termasuk juga kaitan dengan batin kita tadi. Jaga hati, jangan sampai riya, jangan sampai hasad, jangan sampai higit, jangan sampai sombong, jangan sampai apa-apa. Yugaddam alaihi fardu ainihi al-muta'allaq bih al-ma'khud bihi fid dunya wal akhirah. Nah, sama. Ini semua juga hukum fikih yang sifatnya fardu ain harus lebih didahulukan daripada fikih yang kaitannya kepada fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kalau sudah satu orang ada yang menangani cukup, yang lain gugur. Yang lain gugur. Tapi kalau fardu ain, setiap muslim dari kita wajib belajar. Wajib belajar. Tapi kalau fikih kaitannya dengan maslahat manusia tentang fatwa mereka cukup. Yang ahli mufti-mufti ini cukup satu orang, dua orang cukup. Tapi kalau kaitannya dengan pribadi yang tiap hari dia kerjakan, harus setiap orang paham. Kalau tidak berdosa. Kemudian diantaranya yang penting adalah ilmu ahwalil qalb, ilmu yang mempelajari tentang keadaan hati dan akhlak wa akhlaqin nafsil mahmudah al wajib iktisabuha wa tahalli biha. Begitu pula mempelajari akhlak agar jiwa kita menjadi suci, jiwa kita menjadi terpuji, jiwa kita menjadi bersih, terhiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, atau bahkan dia bisa menjadi orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sabar akan ghadabnya Allah taala, ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada semua nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang nggak banyak dipelajari orang. Nggak penting Ustadz, yang penting itu yang ini, fikih ini penting, ini jauh lebih penting dan banyak ditinggalkan orang nih, kaitan-kaitan dengan masalah hati ini justru malah yang di kota-kota besar sekarang kayak Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, barangkali mungkin digandrungi sama masyarakat di kota-kota besar itu fikih-fikih yang sifatnya adalah batin, hati, bagaimana cara memanage hati. Tiap hari hati itu harus lebih baik dari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Di manage hati itu. Memanage. Seperti orang memanage keuangan dalam satu perusahaan. Pokok besok harus lebih untung daripada hari ini. Hari ini lebih untung daripada kemarin dan terus-terusnya. Memanage agar supaya perusahaan itu berkembang terus. Begitu pula hati. Ya. Maka setiap hamba Allah Ta'ala tidak kosong dari nikmat. Pasti dapat nikmat. Dirasa atau tidak dirasa, dia ketahui atau tidak dia ketahui, dia dapat nikmatnya Allah, maka wajib syukur. Apa Ustaz? Hari ini saya tidak dapat apa-apa Ustaz. Tidak, Anda tidak merasa kalau Anda dapat nikmatnya Allah, harus disyukuri. Atau paling tidak Anda tiap hari mendapat balaknya Allah, mendapat cobaan, ujiannya Allah, Anda harus sabar. Atau Anda harus ridho kepada ketentuan balaknya Allah Ta'ala, cobaan Allah, ujian Allah. Atau ta'atin yajibu ikhlasuha lillah, atau barangkali setiap hari atau setiap saat Anda melakukan satu amal ketaatan.
Sholat, amal taat, ngaji, zikir, wirid, sedekah, itu kan amal ketaatan. Ini semua harus Anda kerjakan ikhlas karena Allah, jangan karena lain. Itu yang bisa menolong Anda untuk membersihkan hati. Aw maksiatin tajibut taubah anha wal inabah ilallahi ta'ala, atau setidaknya Anda setiap saat atau bahkan setiap hari Anda melakukan amal perbuatan apa? Maksiat, pasti itu. Nanti pulang dari masjid ini keluar, Anda lihat perempuan di depan sana, mungkin roknya cekak segini, Anda pasti lihat itu. Bos Anda mau mencemat begini, astagfirullahaladzim, nabrak cagak ting, tung, Anda pasti lihat. Oh, aduh, bagaimana nih Ustaz? Ya jangan dilihat terus tuh. Katanya pandangan pertama Ustaz itu nikmat Ustaz. Nah, pandangan pertama menteleng gini terus, itu laknat itu namanya. Tidak boleh. Apa itu? Maksiat yang wajib Anda taubati kepada Allah Ta'ala. Dirasa atau tidak dirasa, Anda berbuat itu. Pasti itu. Ya, Anda merasa atau Anda tidak merasa, Anda berbuat itu. Wa ghairi dzalika min ahwalil qalb al-ma'mur biha wal manhi anha. Dan masih banyak lagi tentang perkara-perkara yang kaitannya dengan masalah keadaan hati kita yang harus dipelajari, dan yang bagaimana yang harus dipelajari perintahnya Allah Ta'ala untuk memanage kemaslahatan hati, dan bagaimana larangan Allah Ta'ala agar hati kita itu terlindungi dari segala macam tadi, pandangan, pendengaran, lisan. Ini kan pintunya hati ini, pintu termasuk kemaluan, pintunya hati. Fata'alumu ahkami dzalik aham min ghairih, maka mempelajari hal ini lebih penting daripada mempelajari yang lain. Anda tidak usah belajar masalah-masalah sifatnya sekarang politik, duduk sedikit politik bicara, politik bicara. Balik sekarang ini lagi hangat-hangatnya film protes Nabi, protes tentang filmnya Nabi ini. Wah, semua orang berbicara. Ya boleh, artinya kita sebagai orang Islam gregetan sama orang-orang Yahudi ini yang merusak Islam ini, greget. Tapi jangan terus jegur di situ kabeh. Akhirnya hukum fikih ditinggalkan, hukum masalah ini ditinggalkan. Mereka keplok nanti. Wah, ini loh orang Islam, cuma tak kasih gini tok sudah kayak gini dia. Ini uyek-uyekan di sini, dia kerja. Misi kerja dia. Nyebarkan supermi 10.000 uang disebar sama dia, dimurtadkan ini. Sementara orang Islamnya bertengkar sendiri di kandangnya ini. Itu kan termasuk prediksi mereka untuk menggagalkan dakwahnya orang-orang Islam itu. Jangan mau dibohongi, kita harus pinter. Itu politik gitu. Mereka bisa politik, kita lebih pinter. Jangan mau kalah sama orang-orang Yahudi. Kemudian wastighalul 'abd bi mujahadati nafsihi wa tazkiyatiha, dan kesibukan seorang hamba ketika dia mujahadah, untuk menggembleng jiwanya, ya, dan untuk mensucikan jiwanya, meluruskan jiwanya di atas jalannya Allah Ta'ala, itu jauh lebih penting daripada kita mempelajari hal-hal yang lain. Dan itu harus lebih didahulukan daripada ilmu-ilmu yang tidak berguna, atau ilmu-ilmu yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Waqad intarasa hadzal ilmu wa 'adima ahluhu fi hadzal zaman, bal tanaqasat fihi sa'il 'ulumi kulliha, wa dhalika min asyrati sa'ati. Walhamdulillahi 'ala kulli hal, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah ini, waqad indaras itu punah, habis, sirna. Ilmu-ilmu semacam ini di akhir zaman seperti ini, orang-orangnya tidak ada, ilmunya punah. Maka saya ingat dulu ketika ya Al-Ustadz Taufik yang pernah mengisi di majelis kita di Hall Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, dia pernah datang ke Surabaya. Ketika itu banyak doktor-doktor di Surabaya. Saat tahun berapa saya lupa waktu itu, mungkin tahun 1990-an gitu. Ketika itu ada Al-Ustadz Al-Alim Al-Fadhil Ami Umar Ba'agil, Ami Umar bin Muhammad Ba'agil kalau tidak salah, guru beliau. Ketika itu duduk faqih. Ami Umar Ba'agil ini seorang ahli fikih, betul, ahli fikih, dan masya Allah amil bi ilmi, mengamalkan ilmunya. Kemudian orang-orang alim yang ada dari Gotor, dari Mesir, kemudian dari Saudi juga ada, dari
Urdun ada, Yordania ada, dari mana-mana datang daerah ke tempat itu. Kemudian dia juga Ustaz Taufik sifatnya mungkin dia talib ilm saat itu, lagi menelaah ilmu dan lain sebagainya, ingin tahu apa fatwa-fatwa ulama yang dikatakan di majelis tersebut. Lalu ketika bubar majelis dan lain sebagainya, maka kalau Ustaz Taufik dia mengambil tangan mereka para ulama untuk mencium tangan mereka dan lain sebagainya, minta doa dan lain sebagainya. Mereka kemudian mengatakan kepada Ami Marba'agil yang ada di sebelah mereka, mengatakan bahwa orang-orang anak-anak muda seperti Taufik bin Abdul Qadir, fulan ini, kami ingin mereka ini menjadi profesor, menjadi doktor, kalau perlu menjadi dokter, tahu ilmu agama, tahu ilmu jasad ini, dokter jasad ini. Katanya Ami Marba'agil, kalau gitu banyak, kalau ilmu jasad ini, ilmu dokter yang bisa ngobati jasad orang, sakit diobati, serak diobati, panas diobati dan sebagainya, banyak saya kira. Ama yang tidak ada nanti di akhir zaman adalah dokternya hati. Lah nama anak punya murid Taufik ini dan orang-orang seperti dia jadi tabibul galib, dokternya hati. Itu digembleng. Itu rupanya menghujam ke dalam hatinya Habib Taufik itu, sampai dia menjadi seorang ulama, masyaallah, tokoh tabibul galib betulan. Ya, itu dia. Bal tanaqasat fihi sairul ulum kulliha. Barangkali mungkin ilmu-ilmu yang tadi dikatakan oleh para ulama tadi di atas di zaman ini sudah berkurang, barangkali tidak ada sama sekali. Ahli ilmunya tidak ada, ilmunya punah. Orang belajar ilmu fikih yang hadir 4 orang di 5 orang gitu. Ya Allah, tapi matematika, bahasa, mungkin ya, ahli manage perusahaan, yang hadir barangkali mungkin yang daftar sampai ribuan. Tapi yang hadir ilmu fikih, tauhid, sirah, barangkali mungkin ya Allah bisa dihitung dengan jari tangan. Tidak lebih dari 10 jari ini. Ya, itu. Wa dzalika min asyratis saah. Itulah tanda-tanda kiamat. Ya. Datangnya muncul kiamat ya seperti ini. Falhamdulillahi ala kulli hal. Maka dijawab oleh mereka, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah satu musibah. Orang di akhir zaman justru malah membutuhkan, justru malah ditinggal. Ya, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepada Tuhan kamilah kita akan dikembalikan ke pangkuannya. Faqad ammatil musibatu wa tammatil dhulmatu war raibatu fa in baqiyat min al fiqhi baqiyatun fi hadha zaman fa hiya min al fanni al muta'allaq bi masalih an nas ma ihmal al faqih min nafsihi al ahammu alayh al muta'ayyanu al lazim lahu وذلك الاستدلاء الغفلة على القلوب وغلبة حب الدنيا وحظوظها عليها وفي ذلك نبذ السنة وطرح مقاصد شريعة وأجرى طريق السلف كلهم فأنصح لنفسك وتدارك ما فرط من أمسك قبل حلول رمسك ولا تغتر بكل بطال من أبناء جنسك. Ya, musibah sudah menyebar di mana-mana. Banyak negeri-negeri kita. Kalau kita lihat bagaimana di wilayah-wilayah yang ada di Yaman, setiap satu kecamatan itu ada mufti. Sewon punya mufti, Tarim muftinya 8, Huraidah ada muftinya, belum Shibam nanti muftinya ada berapa, 10 mungkin mufti Shibam itu. Ada mufti-mufti, di Doan ada mufti, di Rubat ada mufti, di Haidun ada mufti, di daerah Khrebeh ada mufti, kemudian di Budah ada mufti, setiap kecamatan itu mufti, ahli fikih, ahli fikih. Jadi rujukan umat. Nah, dan tidak bisa dibeli. Oh, tidak bisa dibeli. Itu pejuang-pejuang Islam kayak Jenderal Sudirman itu. TBC pun dia menang. Jenderal Sudirman mau dibayar berapapun sama Belanda untuk menghancurkan negerinya Islam. Lah, tidak mau. Mas saya yang mati, oh itu yang mundur. Jenderal Sudirman tak mau dibayar, mufti dibayar, dikantongi sama dia, dibalikkan lagi. Ini kalau kayak di Indonesia barangkali mungkin tidak kita temukan ini. Apa yang kita sekarang dapatkan di sini? Maka musibah sudah hampir merata di akhir zaman seperti ini. Kalaupun ada orang-orang ahli fikih di zaman sekarang ini, kalaupun ada, mereka hanya berkecimpung tentang urusan-urusan sifatnya adalah zahir, maslahat manusia, yang sifatnya adalah hukum-hukum. Kalau bertengkar, ya sifatnya kalau mereka bertengkar, dudukkan perkara. Apa perkara Anda?
ya islahkan. Setelah islah, tidak tahu apa hati mereka. Bagaimana? Wallahu a'lam. Apakah hati mereka tetap bisa memaafkan saudaranya yang salah atau yang pernah menzalimi ataukah tidak? Wallahu a'lam. Jadi yang diurusi sama ulama-ulama sekarang, zaman sekarang ini sifatnya adalah maslahat-maslahat yang sifatnya adalah zahir. Mereka melalaikan sifat-sifat yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Hati. Tidak pernah digembleng hatinya. Cuman kalau ada perkara, ada kasus, diselesaikan. Selesai masalahnya. Sudah paham ya? Paham ya? Masalah warisan, paham ya? Paham ya? Paham, Ustaz. Sudah mengerti apa tadi penjelasan Ustaz ya? Sudah Ustaz, tinggalkan kami. Kami sudah paham, tinggalkan Ustaznya. Ustaznya keluar rumah, bertengkar lagi. Tidak bisa itu kan fatwa. Tapi kan fatwanya ulama, fatwa sesat. Tidak bisa diterima lah. Tidak sadar, tidak diketuk sama ulama. Nah ini wadzalikal istilah al-ghaflah 'anil qulub. Ulama sekarang pun lalai sama hatinya orang-orang itu. Yang diurusi zahir. Padahal hati itu kalau diketuk betul, kalau betul-betul itu dikentel betul sama ulama. Nah, ini titik kesadarannya itu yang harus digugah. Wa ghalabati hubbid dunya wa hududhiha 'alaiha. Barangkali mungkin karena ulama-ulama di akhir zaman ini sudah cinta dunia. Sudah kebedeng cinta dunia sudah. Ingin dipuji. Kalau sudah dia fatwa kan orang semua lihat, oh ini orang ahli fatwa, berarti ini alim ini alim orang ini, masya Allah. Nah, orang cium tangannya, Ustaz, doakan aku Ustaz. Ya insya Allah, saya doakan sama saya ini. Senang dipuji. Ya, hubbid dunya wa hududhiha. Wa fi dzalika nabdzus sunnah. Ini ulama-ulama kayak gini sudah melemparkan sunnahnya Nabi ini. Sama dengan itu. Nendang sunnahnya Rasulullah, meletakkan maksud-maksud syariat yang sebenarnya, meninggalkan thariqah mereka, orang-orang dahulu, pendahulu-pendahulu mereka semuanya. Maka hendaknya, kata Syekh Muhammad bin Umar Bajamal, fansah li nafsik, nasihati dirimu sebelum kau menasihati orang lain, wahai para ulama. Wa tadarak ma farata min amsik qabla hululi ramsik, dan susulkan apa yang pernah menjadi lubangnya amalmu yang kemarin sebelum datangnya kuburmu, sebelum kau masuk ke dalam kuburan. Coba perbaiki jiwa kita. Sebelum kau mati, kau sudah harus lebih baik daripada kemarin. Mungkin hari ini kau akhir umurmu, mungkin hari ini habis kau punya riwayat. Perbaiki sekarang ini. Barangkali kemarin kau lubang itu di dalam masalah itu. Amal-amalmu masih keropel itu. Masih karena orang, masih karena kedudukan, bukan karena Allah Ta'ala. Wala takhtar bi kulli battalin min abna'i jinsik. Jangan pernah kita tertipu dengan pahlawan-pahlawan yang sejenis dengan kita. Itu loh, ayah saya orang alim kok, kiai kok, ayah saya seorang syekh kok, ulama, wali minal aulia, saya pasti menjadi wali. Wong anaknya wali, anaknya pelawak saja jadi pelawak kok, anaknya pemain bola jadi pemain bola, anaknya penyanyi jadi penyanyi, anaknya aktor jadi aktor. Masa anaknya wali tidak jadi wali? Tidak bisa. Kalau abah ente mungkin wali kota, ente wali kukun barangkali. Tidak bisa. Wali itu bukan profesi, bukan syughul, bukan kerja. Itu pemberian Allah Ta'ala. Kalau ente taat, ente jalannya di jalan ente punya orang tua, tidak melenceng daripada jalan syariatnya Allah Ta'ala, jadi ente kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tertipu dengan orang-orang yang sejenis dengan kita. Saya sama Ustaz, warna kulitnya hitam sama hitamnya, insya Allah saya masuk surga kayak dia Ustaz. Tidak bisa. Orang itu banyak orang-orang Afrika, Ethiopia hitam semuanya, masuk neraka. Tidak bisa seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan warna kulit karena warna bangsa atau karena nama dan lain sebagainya. Tidak. Semua dinisbatkan ke bagaimana amalnya dia, ketaatannya dia dan lain sebagainya. Insyaallah dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita insyaallah pemahaman ilmu agama, membersihkan hati kita, melangkahkan kaki kita di dalam bimbingan dan tuntunannya insyaallah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala kehidupan kita, diridhai oleh Allah Subhanahu semua gerak-gerik kita, dan semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan selalu memantau kita dan memberikan rezekinya kepada kita yang zahir maupun yang batin, diberikan ilmu yang bermanfaat ke dalam hati kita, didatangkan mereka para ulama di hadapan kita sehingga kita dapat menuntut ilmu kepada mereka baik secara zahir maupun secara batin, dan mudah-mudahan diakhiri dan dijemput usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. عليك بتقوى الله في السر والعلن وكلبك نظيفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن سوى الجمع للدار التي حشوها المحن سوى الجمع للدار التي حشوها المحن واصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجنب ولا تصحاب هديت من افتتن وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا فيا رب عاملنا بلطفك وفينا بجودك واعصمنا من الزغ والفتن ووفق وسدد واصلح الكل واهدينا لسنة خير الخلق السيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمن. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف
كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. فاتح القبول تمام كل سلو مأمول وإلى حاضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقنا وفق أهلنا وقراباتنا لنا في ديننا. ما للكثر أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما تقتضي قولا وفعلا. وارزق الكل حلالا دائما وأخلاقا. نحظى بالخير ونقفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأجرنا بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا ووفى بكتاب فيه الناس شفاء. وعلى الآل الكرام وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولنا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.